Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan di era pandemi sekarang. Karena jika kalian tidak pintar-pintar menjaga kesehatan, maka kalian akan mudah tertular oleh virus yang sedang berwabah saat ini. Dan juga harus pintar-pintar menjaga kebersihan rumah, diri, dan lingkungan sekitar agar kalian terhindar dari virus yang sedang ngetren atau sedang berubah saat ini ya. Oke, yuk kita masuk ke profilnya ibu. Nah, nama ibu adalah Nurika Amanda dengan NIM T2017-8041. Bisa kalian lihat itu ada fotonya ibu ya, jadi kalian bisa mengenali ibu atau manggil ibu kalau ketemu ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Sebelum itu, ketahui dulu yuk tujuan pembelajaran yang sudah ibu siapkan, agar kalian bisa tahu arah pembelajaran ini tuh kemana. Oke, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui apa itu DNA. Yang kedua, mengetahui apa itu RNA. Yang ketiga, mengetahui pengertian sintesis protein. Yang keempat, mengetahui proses transkripsi. Jadi, kita akan membahas tentang DNA, RNA, sintesis protein, dan proses transkripsi. Kenapa sampai proses transkripsi? Karena di video kali ini Ibu akan membahas hanya sampai dengan proses transkripsi saja. Itu ya. Udah tahu kan dari tujuan pembelajaran kita akan membahas apa? Yaps, sintesis protein. Udah Ibu tadi kasih clue ya, karena kita kan kali ini akan bahas sampai proses transkripsi. Langsung ke materi yuk. Oke, yang pertama ada DNA. DNA tersusun atas rangkaian nukleotida yang terpilin. Sebuah rantai molekul DNA terdiri dari 3 persenyawaan kimia, yaitu fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Informasi genetik yang terdapat dalam molekul DNA berupa kode yang menggunakan 4 huruf dari basa nitrogen yang terdapat pada DNA. A untuk adenin, T untuk timin, G untuk guanin, dan C untuk sitosin. Gitu ya. Jadi ada basa nitrogen tersebut. Oke, ini adalah basa nitrogen DNA. Basa nitrogen DNA itu ada purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas sitosin dan juga timin gitu ya. Yang selanjutnya adalah bagian dari DNA, kode genetik DNA. Kita mengenal asam amino sebanyak 20 macam kan? Sedangkan basa nitrogen DNA hanya ada 4, sehingga kode genetik yang terbentuk merupakan kombinasi dari 3 basa nitrogen yang disebut triplet. Satu kelompok nukleotida pada RNA duta yang memperinci suatu asam amino dinamakan kodon. Dalam kodon triplet ada 64 kombinasi, sedangkan jumlah asam amino hanya 20 macam, sehingga satu asam amino memiliki kode genetik lebih dari 1 gitu ya. Selanjutnya ini kita harus mengetahui seumpama nih, ibu misalkan kodonnya ada sitosin, urasil, dan urasil. Kita harus mengetahui dulu, oh ternyata CUU itu termasuk pada apa? Oh ternyata masuk pada leusin. Jadi asam amino dari kodon CUU itu adalah menghasilkan asam amino yang bernama leusin gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah replikasi DNA. DNA ini memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri atau menggandakan diri. Namanya juga replikasi, kan menggandakan diri. Untuk bereplikasi, DNA ini membutuhkan enzim yaitu DNA polimerase. Nah, replikasi DNA itu ada 3 macam, semi-konservatif, konservatif, dan juga dispersif. Nah, yang pertama ada semi-konservatif. Nah, double helix ini saling memisah. Setiap rantai tunggal ini berlaku sebagai pencetak untuk membentuk pasangan yang baru. Yang kedua, konservatif. Double helix ini tidak berpisah atau tetap utuh, tetapi keseluruhannya dapat mencetak double helix baru. Yang ketiga ada dispersif. Kedua rantai
dari double helix terputus-putus sehingga pasangan nukleotida memisah, segmen-segmen DNA induk dan segmen DNA baru akan saling bersambungan dan menghasilkan double helix baru. Oke, selanjutnya rekombinasi genetik nih. Rekombinasi genetik merupakan proses integrasi kromosom di mana potongan DNA dapat masuk ke dalam sel sehingga menjadi bagian kromosom utamanya. Rekombinasi genetik umumnya terjadi pada daerah-daerah di mana kedua DNA hampir identik. Keuntungan dari adanya rekombinasi genetik adalah terciptanya informasi genetik baru. Itu pembahasan tentang rekombinasi genetik dari DNA. Selanjutnya, RNA nih. Molekul RNA dapat membentuk rantai tunggal dan rantai ganda yang tidak berpilin. Tiap-tiap rantai RNA adalah polinukleotida, artinya sama seperti DNA yang terdiri atas 3 persenyawaan, yaitu fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Yang membedakan di molekul RNA ini tidak terdapat timin, tetapi memiliki urasil sebagai pengganti dari timin gitu ya. RNA yang berperan penting dalam sintesis protein yaitu ada RNA duta, RNA transfer, dan RNA ribosom. Yang pertama ada RNA duta. RNA duta merupakan RNA yang terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan untuk membuat protein dengan jalan mengatur urutan asam-asam amino dari protein yang disusunnya. Yang kedua ada RNA transfer. RNA transfer membawa sejumlah kecil basa yang tidak umum selain adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Urutan atau sekuens asam amino pada protein ditentukan oleh kode genetik yang terdapat pada urutan DNA. Kode genetik tersebut akan ditranskripsi menjadi urutan ribonukleotik komplementer pada RNA duta, sehingga panjang dan komposisi RNA duta sangat bervariasi. Itu adalah pengertian dari RNA transfer ya. Kalian harus tahu juga yang namanya RNA ribosom. RNA ribosom merupakan komponen struktural dalam ribosom yang selalu berada dalam sitoplasma. RNA ribosom dihasilkan oleh gen khusus yang terletak di daerah pengatur nukleolus, yaitu bagian kromatin. Jadi RNA ribosom ini dihasilkan oleh gen khusus nih, yaitu bagian kromatin yang terletak di bagian kromatin gitu ya. Yang selanjutnya adalah sintesis protein. Transfer informasi merupakan urutan nukleotida dalam asam nukleat dan urutan asam amino dalam protein yang berawal dari generasi 1 ke generasi berikutnya. Selanjutnya proses transkripsi. Proses ini terjadi dalam sel, baik sel tua maupun muda. Pada organisme eukariotik, ADN kromosom terdapat dalam inti sel dan protein disintesis dalam sitoplasma. Sehingga ADN tidak mungkin berperan langsung dalam sintesis protein. Sebagai gantinya, sebuah rantai double helix dipakai untuk mencetak rantai tunggal ARN duta dengan bantuan enzim ARN polimerase. Gitu ya. Oke, proses transkripsi ini ada 3. Yang pertama inisiasi, elongasi, dan juga yang terakhir adalah tahapan terminasi. Agar lebih paham, yuk simak video berikut tentang bagaimana proses transkripsi itu terjadi ya. Transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini melibatkan enzim RNA polimerase. Transkripsi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi diawali oleh tahap inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promoter gen. RNA polimerase kemudian akan membuka untai ganda DNA. RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetak atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNA duta berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Utas RNA duta yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalkan,
Apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin, adenin akan mencetak urasil, demikian seterusnya. Proses penyusunan nukleotida RNA di sepanjang utas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. DNA, RNA duta, dan RNA polimerase akan memisahkan diri. RNA duta yang dihasilkan dari proses ini akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Nah, itu tadi adalah proses transkripsi. Udah paham ya proses transkripsi itu bagaimana? Karena tadi kan udah ditampilkan video mengenai itu. Quiz time. Saat ini adalah bagian quiz. Yuk kita kerjakan quiz yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama, apa sih perbedaan DNA dan juga RNA? Yang kedua, jelaskan apa itu sintesis protein. Dan yang ketiga adalah proses transkripsi itu terjadi di mana dan jelaskan proses transkripsi tersebut gitu ya. Itu adalah kuis yang sudah Ibu siapkan, jadi kalian harus siapkan jawabannya juga. Selesai sudah penjelasan Ibu mengenai sintesis protein dengan proses transkripsi. Semoga bisa dimengerti dan dipahami, oke? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.